Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pelajaran IPA yaitu proses pencernaan hewan pemama biak dan sistem pencernaan manusia. Masih bersama Ibu Nelly Hasni yang menemani kalian. Ya, kompetensi dasar 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami proses pencernaan hewan pemama biak. Yang kedua, siswa dapat memahami sistem pencernaan manusia. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Ya, di sini ada contohnya rusa, kemudian sapi, domba, kerbau, dan kambing. Ya, dimulai dari rongga mulut. Di dalam mulut ini ada gigi, ada lidah dan saliva. Selanjutnya dilanjutkan ke kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya menuju rumen atau perut besar. Selanjutnya menuju retikulum atau dinamakan perut jala. Selanjutnya menuju abomasum atau perut masam. Selanjutnya menuju usus dan berakhir di anus. Mekanisme pencernaan makanan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Selanjutnya, di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya, saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi.
Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Perhatikan gambar berikut. Bagian-bagian dari lambung sapi. Ya, masih ada gambar di sini sambil diperhatikan gambarnya. Penjelasannya, rumen atau perut besar. Di sini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam merupakan perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan manusia. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar. Dimulai dari mulut, menuju ke kerongkongan, menuju lambung, menuju usus halus, menuju usus besar, dan berakhir pada anus. Ya, kita akan mempelajari secara detail sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi.
3. Proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Berikutnya, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.